Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi ya tips bagaimana cara mengelola mendapatkan uang kaget. Semua orang pasti ingin mendapatkan uang kaget ya. Siapa sih yang nggak ingin mendapatkan uang kaget, rezeki nomplok gitu ya, yang secara dadakan. Apalagi kalau kita lagi ada kebutuhan yang lumayan banyak gitu ya. Hanya saja uang kaget tersebut atau durian runtuh itu akan percuma kalau kita tidak bisa mengelolanya. Uang kaget itu bisa dari mana saja. Contohnya dapat ganti rugi pembebasan lahan gitu ya. Tapi di sini saya tidak akan menyebut siapa atau di mana. Ya sedikit cerita aja. Ya mereka mendapatkan uang ganti rugi yang besar gitu kan awalnya. Ketika mereka membeli kebutuhan tersier yang bukan utama, seperti mobil gitu kan, seperti motor yang bagus-bagus, perhiasan yang banyak dan lain-lain. Tetapi setelah beberapa saat atau beberapa lama kemudian mereka merasa uangnya habis. Kenapa? Karena tidak ada pemasukan. Nah, dari situ saya berharap kita semua itu belajar dari kejadian itu dan kita ambil hikmahnya gitu ya. Di sini saya hanya berusaha memberi masukan, ya, memberi masukan. Jika tidak setuju tidak apa-apa. Ya kan itu kan uang kalian sendiri. Jadi saya nggak bisa marahnya. Kalian buat beli apapun ya terserah, nggak apa-apa. Biasanya kalau mendapat uang kaget jumlah besar, kita itu pasti senang sekali ya, jiwanya, perasaan kita itu senang. Nah dalam kondisi seperti itu biasanya keinginan-keinginan yang belum tercapai itu akan muncul semua, seperti membeli mobil, membeli handphone terbaru, perhiasan, ingin jalan-jalan, pokoknya. Padahal ada kebutuhan lain yang masih lebih penting dari itu semua lagi. Baik, yang pertama tip dari saya ya, itu kita harus menenangkan diri. Karena kita tadi dalam kondisi senang, itu bisa kita terbuai gitu ya, terbuai untuk membeli sesuatu yang kita belum pernah membelinya gitu. Jadi kita tenangkan diri dulu, tunggu beberapa bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan ya, biar tenang gitu ya. Belum mengambil keputusan untuk apa saja penggunaannya, sambil menunggu tenang tadi, kita tenang tadi, mungkin bisa ditabung dulu atau didepositokan. Intinya jangan langsung dibelanjakan, ditunggu tenang dulu gitu ya. Jadi itu menurut saya. Jika tidak cocok ya nggak apa-apa, itu saya. Menenangkan diri itu memang susah ya, apalagi tetangga yang senasib sama itu maksudnya yang dia juga mendapatkan uang kaget dan tangga itu membelikan barang-barang gitu, di mobil. Nah, pasti kita akan kayak ada keinginan gitu ya. Jadi kita jangan ikut arus gitulah. Kita harus menahan diri dulu, menahan diri. Sambil menahan diri itu tadi ya, kita bisa merencanakan apa yang akan kita beli, dan didiskusikan dengan keluarga. Jangan sampai membeli tanpa rencana. Itu tadi yang pertama dari saya ya. Jadi tenangkan dulu, jangan gegabah. Jadi tenang, baru kita bisa merencanakan apa yang akan kita beli. Oke, yang kedua, jadi urutkan yang utama dulu. Saat menyusun rencana penggunaan, mungkin kita bisa urutkan yang terpenting dahulu. Nah, seperti nasihat dari orang tua dahulu ya, sampai sekarang menurut saya masih gitu, begini, duit teko lemah, yo ditukokne lemah meneh. Maksudnya uang hasil dari penjualan atau yang didapat dari penjualan tanah, jadi kita harus kembalikan ke tanah, kita belikan tanah lagi. Mengamankan harta paling aman adalah investasi, yaitu tadi membelikan tanah itu termasuk investasi. Untuk tanah, untuk emas, saham, dan lain-lain. Nah, untuk masalah ini bisa cari informasi dulu yang cocok ya, antara tanah, saham, atau emas itu ya, kita cari informasi dulu yang cocok menurut kalian yang mana. Atau bisa juga misal yang terkena adalah lahan untuk mata pencaharian, yaitu ada toko tempat usaha kita terus kena terdampak tol gitu kan. Jadi kita harus mengutamakan itu tempat usaha lagi. Ya, kalau kita nggak mengutamakan tempat usaha lagi, kita akan gimana nanti nggak ada pemasukan. Bener, waktu mendapat kita bisa beli, tapi ketika sudah beberapa lama itu nanti kita sudah nggak ada pemasukan. Jadi jangan beli mobil dulu, jangan beli motor, jangan beli yang konsumtif, janganlah. Intinya kita tenangkan dulu, kita cari urutan yang utama dulu. Kalau ada yang bisa mendapatkan pendapatan lebih ya monggo, apalagi cari istri lagi. Nggak bercanda itu. Nah, itu tadi sedikit tips dari saya ya. Ya, semoga bisa bermanfaat dan membantu.
Jadi tetap tenangkan diri, urutkan yang utama, itu yang sudah mendapat uang kaget. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ora upload, ora bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.